Dan saya bisa bersaksi bahwa Kang Deddy memang dalam tindakannya betul-betul memuliakan kebudayaan Sunda. Di samping tentu saja sebagai Muslim, dia Muslim yang taat. Bang, ini kita pakai pancawalunya Kang Deddy. Oh, ini untuk saya? Iya Bang. Siap Bang, Masya Allah. Ya, oke Bang, punten. Oke. Nah, nuhun Bang, sami. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya kedatangan tamu, dan tamu ini bukan datang, saya undang. Nah, inilah sahabat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini tamu yang saya undang adalah Dr. Otong Rasadi, sarjana hukum, yang menarik sekali dengan fenomena Kang Deddy, bahwa Pak Otong Rasadi itu lahir di Subang Pemanukan, berarti dia lahir di tanah Sunda. Bahkan SD-nya, sekolah dasar Pak Otong juga Rasadi di Pemanukan. Bahkan SMP juga di Pemanukan, Jawa Barat. Itu menurut informasi tidak terlalu jauh dari Kang Deddy Mulyadi. Bahkan SLTA beliau, SMA-nya, dia adalah di SMA Negeri 15 Bandung. Jadi memang dilahirkan di Bandung, dilahirkan di tanah Pasundan, yaitu di Subang, besar di tanah Pasundan. Kita ingin melihat, ingin mendapat pandangan dari beliau bahwa dia sekampung dengan Kang Deddy. Pandangan beliau ini memang cukup kita tunggu, karena setelah SMA di Bandung masuk ke UNPAD juga, Fakultas Hukum jurusan Tata Negara. Sudah itu dia ke UNPAD lagi S2 Tata Negara, S3-nya di Universitas Indonesia juga Tata Negara. Bagaimana fenomena Kang Deddy menata birokrasi dalam gerak langkah yang Kang Deddy lakukan secara hebat. Tentu kita ingin tahu dulu persahabatan di Sunda. Nah, ini tanda Sunda. Saya minta itu satu ini. Insya Allah. Nah, inilah Bapak Otong Rasadi. Wabarakatuh. Sampurasun kalau orang Sunda begitu. Sampurasun. Oke, sampurasun, dan jawabannya adalah rampes ya. Itu tanda salam kesundaan. Jadi yang saya gunakan ini adalah ikat kepala yang lazim digunakan oleh orang Sunda. Tetapi lebih kemudian populer sejak Kang Deddy Mulyadi, anggota DPRD Purwakarta, unsur pimpinan, kemudian wakil Bupati Purwakarta, Bupati Purwakarta, kemudian anggota DPRD, dan kini menjadi fenomenal setelah beliau menjadi gubernur Jawa Barat. Kang Deddy menyebut ikatnya ini sebagai ikat Pancawaluya. Pancawaluya. Panca itu 5, Waluya itu karakter yang sangat mulia, yang sangat mumpuni. Jadi orang Sunda itu harus punya karakter-karakter keren. Saya tidak hafal seluruhnya, tapi kemudian disebut karakter itu dengan, yang pertama, orang Sunda itu harus bager. Bager itu artinya baik hati gitu kan. Kemudian yang kedua, dia harus cager. Cager itu harus sehat. Kemudian yang ketiga itu dia harus pinter. Nah, kemudian yang keempat harus singer. Nah, jadi 5 karakter yang harus berada di orang Sunda itu oleh Kang Deddy kemudian disebut dengan Pancawaluya, dan ikatnya itu menggambarkan bahwa itu ikat. Mengapa kemudian diikat di
konsep ikat, karena inti dari semua itu adalah konsepsinya, isi kepalanya. Karenanya kemudian harus diikat oleh sesuatu yang agung, yang luhur. Begitu Kang Deddy selalu katakan. Kang Deddy, kalau dari sisi usia, itu memang adik ya. Beliau lahir 11 April, itu 12-an kalau kita mengatakan, di tahun 1971. Sementara kita kan April juga tahun 69 gitu ya, beda 2 tahun. Tetapi kami sama-sama dari Subang, walaupun Kang Deddy itu lahir di Desa Sukadana, kecamatannya ada dekat Kalijati, kemudian ada Dauan, ada Subang. Kami di pantai utaranya Pemanukan, tapi sama-sama di Subang. Kita sendiri mengenal KDM, Kang Deddy itu memang jauh sebelum sekarang beliau sangat terkenal, bahkan se-Indonesia, Malaysia pun mengenalnya. Kami mengenal beliau ya sosok yang sangat luar biasa ya. Dia otentik begitu. Apa yang dia lakukan bukan sekarang saja. Jadi kalau teman-teman misalnya mengikuti KDM, beliau kan punya channel YouTube itu dimulai tanggal 17 November 2017 itu. Tayangan perdananya tentang pidato beliau kan biasa, pidato sebagai kapasitas pekerjaannya di politisi begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya kalau kita lihat di channel yang pertamanya yang Kang Deddy Mulyadi itu, KDM, itu kan sejak 17 November 2017 sudah ribuan konten ya yang kalau kita lihat ya bukan baru-baru ini gitu kan. Kalau salah kalau ada yang mengatakan ini pencitraan gitu kan, atau orang anak-anak bilang ini pansos, panjat sosial. Enggak. Beliau tayang 1 kali, belum teratur 2017, lalu kemudian lebih teratur bahkan sampai 2 kali. Ternyata kemudian netizen, subscribernya itu menunggu. Lahirlah kemudian Lembur Pakuan yang kedua, yaitu di awal tahun 2021 muncul kanal yang kedua, dan tayangnya juga disesuaikan. Akhirnya Kang Deddy hadir di hadapan netizennya itu rata-rata sehari 3 sampai 4 kali. Jadi saya pikir ya, pertama dia fenomenal, anak muda dari Sunda yang memang ngamumule. Ngamumule itu memuliakan. Memuliakan, memajukan kebudayaan Sunda, tidak hanya dalam tulisan, ucapan, tetapi saya yakin dia dalam tindakan. Dan saya bisa bersaksi bahwa Kang Deddy memang dalam tindakannya betul-betul memuliakan kebudayaan Sunda. Di samping tentu saja sebagai Muslim, dia Muslim yang taat. Saya pikir itu. Memang dia melakukan gerakan kultural terhadap budaya Sunda. Pak Otong Rosiadi itu kan besar di Jawa Barat, berkiprah di Padang. Nah, gimana sedikit, karena udah Bapak Otong ini, Pak Otong Rosiadi ini, dia bergerak di bidang akademis sebagai dosen. Dia sudah menjadi dekan, menjadi rektor Universitas Eka Sakti. Bahkan dia mengajar di berbagai perguruan tinggi dan lembaga-lembaga sosial lain. Dia terlibat di Sumatera Barat. Bagaimana menurut Pak Otong ini pertautannya ini? Kalau mulai dari kedatangan saya di 1994, kemudian CPNS dan PNS, Sumatera Barat bagi saya adalah tidak hanya kampung kedua, tetapi saya yang lahir sebagai anak Sunda, anak muda, lalu menikah, istri ditinggal setelah menikah. Saya tinggalkan istri yang sedang hamil gitu. Setelah menikah kami bulan Juli tahun 94, kita berangkat ke sini, itu sekitar bulan Septemberan 94. Kemudian kami tentu ditempa dengan kultur Minang ya, yang saya pikir egaliter, sangat egaliter. Saya paham benar. Makanya ada pertanyaan, Pak Otong di sana ada etnis Arab tidak? Ada Habib tidak? Itu kalau pertanyaan itu bukan pertanyaan baru tuh bagi saya.
Itu pertanyaan yang lama. Saya pikir karena konsep egaliter ini kita jarang menemukan itu ya, karena keegaliterannya. Nah, ketika kita belajar egaliter, Sunda itu dianggap awalnya punya persamaan. Teman-teman di sini mengatakan Sunda itu Jawa. Rata-rata begitu tuh. Iya, iya. Awalnya. Dan kalau Jawa memang ada feodalismenya. Karena di sana kan ada stratifikasi bangsawan dan ada masyarakat biasa. Bahasanya pun ada bahasa yang untuk kaum bangsawan, ya bahasa kromo begitu. Ada yang bahasa untuk rakyat biasa. Nah, di Sunda awalnya cara berpikirnya sama. Sunda itu juga punya bahasa halus dan bahasa yang kasar gitu ya. Munculnya KDM, nah ini saya masuk munculnya KDM, yang dia berpandangan bahwa bahasa itu tidak ada stratifikasi Sunda itu. Nggak ada bahasa untuk rakyat jelata, untuk bangsawan. Karena ternyata Sunda dalam pandangan KDM, dia seperti masyarakat Minang, dan saya memandang Minang tidak ada stratifikasi, tidak ada feodalisme begitu. Semuanya egaliter sama. Itulah yang kemudian saya mengatakan, oh saya di tempat di daerah yang sebetulnya sangat mirip dengan Sunda. Kemiripan berikutnya Sunda dengan Minang, saya berpandangan bahwa Tuhan Allah ciptakan dua nagari kita ini, dua kampung kita ini dalam keadaan tersenyum. Karena tidak ada yang tidak indah. Di sini indah. Di Sunda ada parahyangan. Di sini ada pariangan. Sama-sama konsep kahyangan yang itu surga yang diturunkan di bumi begitu. Jadi ketika ada KDM menjadi fenomenal, saya pikir ketika teman-teman di sini tokoh Minang, masyarakat Minang, bahkan orang Minang yang berada di perantauan itu melihat sosok KDM itu sosok yang baginya sebetulnya juga mewakili aspirasi warga bangsa ini, bahwa kita selama ini memang berharap ada pimpinan yang seperti KDM itu. Saya pikir itu mungkin. Saya barangkali diizinkan manggil Abah dan Akang. Jadi dua-dua Abah dan Akang. Insya Allah. Otong Rosadi, ahli tata negara. Oleh sebab itu tentang fenomenal Kang Deddy Mulyadi dari regulasi kepemerintahan, tentu kita amat sulit melihat apakah cocok dengan regulasi, karena kita lihat kan di YouTube kita lihat apa benar sesuai regulasi. Ini yang ingin kita tanya dalami sama Abah Akang Otong Rosadi. Oke, terima kasih. Saya lagi ini harus hati-hati karena begini, yang pertama ciri-ciri kepemimpinan itu setiap orang beda-beda tipenya. Saya melihat Kang Deddy itu sungguh otentik. Jadi satu ya agak berbeda dengan para pemimpin lainnya. Kemudian yang kedua, banyaknya apakah otentisitasnya itu, kekhasan beliau memimpin itu punya justifikasi secara konstitusional, apakah punya dasar gitu, atau sebaliknya jangan-jangan apa yang dilakukan oleh KDM yang seolah-olah one man show, seolah-olah dia tidak menciptakan super team tetapi dia Superman begitu, semuanya sendiri hanya dibantu oleh Pak Sekdanya gitu. Saya justru melihat agak berbeda, bukan karena sama-sama dari Subang nih. Kebetulan tesis saya di Unpad itu judulnya Dilema Kedudukan Gubernur sebagai Kepala Daerah Otonom merangkap sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Saya lulus tahun 2000 akhir 2021, 2001 itu wisuda. Nah, jadi undang-undangnya masih Undang-Undang 22 tahun 99. Di undang-undang sekarang, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, saya mencatat lebih dari 165 nomenklatur istilah gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. KDM justru sedang melaksanakan norma-norma yang ada di Undang-Undang 23 2014. Contohnya apa? Contohnya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu dia menjadi pengawas
dan pembina untuk bupati wali kota. Ada ketentuan kapan bupati wali kota itu bisa melakukan perjalanan ke luar negeri, baik dinas ataupun tidak dinas. Tentu tidak dinas, cuti. Bagaimana prosedurnya? Karena dia pejabat negara. Nah, KDM dengan sangat apik begitu mengemas ketika salah satu bupati di Jawa Barat, saya sebut Bupati Kuningan saja, jalan ke ke Jepang, beliau kemudian menegurnya dengan caranya. Dan ternyata Pak Bupati Kuningan paham dengan itu. Itu saya pikir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua misalnya contoh ketika Kang Deddy Mulyadi itu pandai sekali melakukan orkestrasi begitu. Ketika ada kegiatan-kegiatan di Bekasi, ia kemudian memanggil Bupati Bekasinya, yuk kita sama-sama benahi jalan, dan jalan serta sungai di Bekasi itu demikian menjadi sangat viral ya di tengah masyarakat kita. Ada jalan gabus yang tadinya luar biasa tidak tertata menjadi tertata karena Kang Deddy melibatkan Bupati Tangerang, Wali Kota Tangerang di berbagai tempat gitu. Lalu di Subang, ketika Kang Deddy menata kampungnya. Jadi Kang Deddy itu punya desanya Sukadana, beliau punya kampung yang disebut dengan Kampung Lebur Pakuan. Di kampung itu memang sudah tertata jauh hari sebelum beliau menjadi gubernur. Dia tata sendiri. Tetapi dia tidak punya kewenangan untuk menata jalan provinsi. Namanya jalan di antara Purwakarta Subang. Di antaranya Kecamatan Dauan. Di sana banyak warung yang berjual kaki lima di tanah yang bukan miliknya. Kang Deddy melakukan penataan, tetapi dia melibatkan juga Bupati Subang, anak muda usianya 28-29 tahun, namanya Kang Rinaldi, diajak sertanya. Lalu dibantu oleh Pak Sekdanya, Kang Deddy mencari solusi bagaimana ia menyiapkan dana untuk dana uang tunggu kepada para pedagang. Ternyata ada CSR dari Bank Jabar Banten. Nah, dari Bank Jabar Banten dengan mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR orang bilang, itu akhirnya tersedia dana itu. Kembali misalnya ke Bogor. Ketika menata Bogor, termasuk hari raya angkot jangan dulu beroperasi, itu juga dicarikan solusi bersama dengan wali kota, dengan Bupati Bogor, dan tentu dengan sekdanya gitu ya. Saya pikir ternyata berhasil. Dan kalau ada yang mengatakan one man show, kemudian Superman, bukan super team, kalau menurut saya sih sah-sah saja. Kenapa? Karena memang selama ini kita dipertontonkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang memang ketika menjalankan pemerintahan, pertama textbook, kedua juga sangat birokratis, dan yang paling penting yang ketiga itu menurut saya cenderung positivism gitu ya. Nah, begitu normanya begitu yang harus Kang Deddy, dia mencari kebaruan tetapi sesuai norma. Saya pikir masih dalam koridor konstitusional. Secara konstitusi masih belum nampak pelanggaran yang dilakukan oleh Kang Deddy sepanjang itu. Saya pikir itu. Abah Ya. Atong Rosadi sebagai ahli tata negara melihat bahwa regulasi yang ada di pemerintahan, Abah Atong sangat yakin sekali, pertama dengan pengalaman dia, bahwa dia dari wakil bupati, bupati 2 periode di DPR, tapi yang lebih ditekankan tadi analisa dari Abah Dr. Atong Rosadi sebagai ahli tata negara, bahwa dia tetap berada dalam koridor dalam koridor regulasi kepemerintahan. Barangkali kita ingin melihat lebih jauh terhadap Kang Deddy ini bersama Abah Dr. Atong Rosadi terhadap fenomena-fenomena lain yang kaitan dengan kultural. Kita tentu ingin mendapat pemikiran lebih tajam terhadap gerak langkah Kang Deddy Mulyadi dalam regulasi kepemerintahan bersama Abah Dr.
Atong Rosadi ahli tata negara. Oke, terima kasih nih senior. Saya ingin kembali tadi mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy adalah sesuatu yang cenderung menurut banyak pihak itu sesuatu yang baru, itu yang pertama. Nah, karena kepada kita selama ini kan disuguhkan cara kepemimpinan yang cenderung positivism atau legal positivistik lah ya, yang sangat birokratik. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, saya ibaratkan Kang Deddy itu seperti kita ini semua sedang berada dalam perjalanan panjang sebagai apa namanya kafilah yang besar, dan di tengah kehausan akan tipe kepemimpinan kita menemukan oase. Jadi Kang Deddy bagi saya adalah oase ketika pemimpin kita berkecenderungan itu ya cara pandang atau bertindaknya positivis nih. Nah, saya mengalami sekali bagaimana cara gini. Bayangkan dalam praktik misalnya kita susah di pemerintahan daerah itu untuk mengembangkan produk-produk hukum daerah yang berbasis kearifan lokal, kebutuhan masyarakat lokal, inovasi daerah, karena terbentur ada nggak di dasar kewenangannya? Ada nggak kewenangannya? Kita mau memperbaiki jalan saja berpikir bahwa ini kewenangan daerah atau kewenangan provinsi atau kewenangan pusat atau kewenangan kabupaten kota, atau jangan-jangan ini jalan lingkungan saja. Sangat kaku, dan itu tidak bisa disalah. Tapi kehadiran Kang Deddy itu yang saya katakan, beliau kebetulan gubernur, karena sebagai bupati, wakil bupati punya keterbatasan kewenangan. Sebagai gubernur dia wakil pemerintah pusat yang memang punya, kalau bahasa saya, dapat melakukan orkestrasi terhadap seluruh bupati, wali kota, pemerintah kabupaten kota yang berada di Jawa Barat, lingkungan kewenangan. Nah, dengan lakukan orkestrasi, maka posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat itu menjadi bisa lebih firm gitu masuk. Nah, karenanya saya mengambil kesimpulan bahwa sepanjang yang saya perhatikan, banyak kegiatan Kang Deddy itu seolah-olah kata sebagian pengamat dia tidak sesuai dengan ketentuan hukum, melabrak kewenangan. Bagi saya tidak. Karena HDM itu yang kata Sindro tadi katakan, bukan tidak pernah berada di apa namanya pimpinan publik, birokrasi dan pimpinan publik. Dia tahu semua itu, dia tahu, dan kebetulan diperkuat oleh sekdanya yang sangat luar biasa juga sama. Tapi gitu tuh, yang pasti dia oase, dia memang seolah seperti Superman, main sendiri, tapi sebetulnya dia tidak. Dia sedang memainkan perannya dengan tepat. Sepanjang yang saya lihat sampai hari ini, saya pikir itu. Abah, Kang, Atong Rosadi, double. Ya Allah. Double, Abah. Abah juga, Akang juga. Siap. Ya, siap. Kita kan banyak melihat terdedi-dedi, sudah itu menjadi buah bibir. Saya ingin nanti dari Abah Otong yang sudah lama di Sumbar. Di Sumbar ini ada Otalapau. Di mana-mana warung, kalau yang seperti Kang Deddy ini dibicarakan secara intens, itu bicaranya memang dari sudut pandang orang adat, orang agama, para cendekiawan, ya di Lapau lah namanya. Itu kita ingin tahu bagaimana di seperti Otalapau ini di Sunda. Kalau Padang barangkali tidak usah saya jelaskan, Otalapau udah tahu lah. Sudah tahu semua ya. Gimana itu pandangannya? Oke, iya. Terima kasih seniornya. Ini bagi teman-teman sahabat sekalian yang dari luar Sumbar, saya apa namanya takjub sebenarnya ketika pertama kali di Sumatera Barat. Kalau kita mengenal level lembaga perwakilan itu ada DPR RI gitu ya, ada DPRD provinsi, kemudian ada DPRD kabupaten kota yang dibincangkan itu kan 3 fungsinya, ada regulasi misalnya di pusat, ada penyusunan anggaran, ada pengawasan. Itu semua level DPRD bicara, itu wakil rakyat itu. Tapi di Sumatera Barat itu ada fenomena khusus itu, DPR yang paling bawah yaitu Lapau. Nah, warung-warung di Lapau itulah bisa didiskusikan, bahkan untuk cerita tentang segala macam. Hari ini saja serangan Iran yang sudah kali ke-11
Mungkin nanti malam didiskusikan di Lapo itu. Iya, iya. Betapa sangat kerennya informasi yang diperoleh oleh masyarakat Sumatera Barat, gitu ya, masyarakat Minang ini di kampungnya mendiskusikan, tidak hanya berbicara bagaimana karakter kepemimpinan Pak Prabowo, isu-isu nasional, bahkan perang Iran dengan Israel saja bisa jadi bahan diskusi apa? Itu Kunyahnya betul, sambil mengunyah goreng, sambil kemudian menyeruput kopi yang luar biasa. Bahkan saya juga mengalami di Sunda juga sama. Di Sunda itu kalau menyeruput kopi juga dengan tatakannya. Nah, kalau di sini kan ketika panas digini-gini, kemudian tatakannya kita seruput. Di sana juga sama. Tetapi itu memang di masa ketika Sunda di daerah sebagian besar Sunda itu belum masuk industrialisasi gitu ya. Nah, sekarang industrialisasi agak menggeser. Di Sunda memang juga diskusi di pabrik-pabrik itu kan ada kafetarianya, ada tempat menyimpan motornya atau Hondanya gitu ya. Tetapi perbincangan mengenai KDM ini itu tidak hanya di Sumatera Barat dan di Jawa Barat, ini sudah menjadi fenomena nasional. Tidak hanya di TV-TV, tidak hanya di media online, tapi juga sampai ke lapo-lapo atau ke kedai-kedai, ya, di mana masyarakat sambil mengopi tetap membincangkan mengenai fenomena Kang Deddy Mulyadi. Jadi bagi saya tidak keliru masyarakat memberikan penilaian lewat diskusi-diskusi di Lapo, ya, karena memang sosok KDM ini luar biasa fenomenalnya. Mengapa? Ya, lagi-lagi kalau saya kembali, karena kita sedang merindukan sosok pemimpin yang sama atau satu kata, pemikiran, kata, dan perbuatannya. Jadi selama ini kan yang kita bilang, orang Jawa bilang jarkoni ya, iso ngajar, orang iso ngelakoni, bisa mengatakan tapi tidak pernah melakukan. Ya, pandai bicara tentang anti korupsi, lalu kemudian terbukti korupsi. Nah, Kang Deddy paling tidak hal-hal kecil dia lakukan, memberi dia lakukan. Kemudian kebersihan di sepanjang lembur Pakuan itu kalau ada sampah satu jatuh, saat itu juga langsung hilang, diambilnya. Itu dulu oleh KDM-nya sendiri, lalu oleh pegawainya. Sekarang sudah ada seluruh orang yang menjaga di setiap beberapa meter begitu, yang kemudian menyapunya. Kita mungkin dulu ketika hari Jumat waktu umroh atau naik haji gitu ya, kan di Saudi Arabia itu jalan ketika hari Jumat yang dekat dengan Masjidil Haram kan disapunya. Ada alat khusus pakai mobil disapunya, dibersihkan begitu. KDM-nya itu jalannya disapu, jalannya dipel lah istilahnya. Itu kan luar biasa. Jadi artinya ada satu kata, pemikiran, dan perbuatan. Dan itu pasti didiskusikan. Karena masyarakat kita memang senang mendiskusikan itu. Itu sudah habitnya. Sambil ngopi, ngobrol banyak hal, KDM, fenomena, ya pastilah dicirakan. Saya pikir itu senior. Oke. Ini senang perkenalan saya dengan Abah. Ini iri juga saya. Masya Allah. Ya, terima kasih Abah. Ini silaturahmi yang luar biasa. Saya ingin juga bukan menghadiahkan. Jadi saya ingin menitipkan. Ini ada ikat yang saya pakai adalah ikat Pancawaluya. Kang Deddy yang memberikan istilah Pancawaluya. Jadi ada 5 karakter kepemimpinan yang harus berada di setiap pemimpin Sunda. Tentu juga pemimpin Indonesia dan pemimpin dunia lah ya. Karakter itu adalah karakter cager, bager, pinter, bener, singer. Itu karakter itu luar biasa. Yang pertama dia harus badannya sehat, akalnya sehat, geraknya cepat. Kemudian luar biasanya itu dia juga harus terus mampu memuliakan ngamumule adat budayanya. Saya akan sampaikan ini ke beliau supaya 5 karakter itu juga tetap akan terus karena senior saya ini luar biasa juga, Pak Matwa ini, Bang. Bang, ini kita pakai Pancawalunya Kang Deddy. Oh, ini untuk saya? Iya, Bang. Siap, Bang. Masya Allah. Ya, oke, Bang. Punten. Oke. Nah, Oke, ya. Alhamdulillah, barakallah.
Ya. Saya dipasangkan kebesaran lambang Sunda yang hari ini Kang Deddy tidak lepas di kepalanya. Ya. Yang disampaikan tadi memang pemimpin itu ada 5. Memang tokoh. Oh, Hah? tagih juga. Tagih. Iya. Sudah itu apa lagi? Oh, tajir. Tajir. Ada tajirnya ya. Iya. Itu Jadi iya. bahasa yang beda. Iya, tapi maknanya sama. Yang sebenarnya itu adalah tumbuh dari jiwa, Iya. ikhlas karena Betul, Allah. betul, Masya Inilah Allah. kan. Iya. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan ini bisa Amin. Amin. saya amalkan. Oh iya. Apa namanya 5 Pancawaluya. Pancawaluya. Waluya. Oke. Terima kasih. Terima kasih sami-sami.